Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tabatul sebagai sarana untuk memutus keterkaitan hati. Inti dari tabatul adalah memutus keterkaitan hati dari selain Allah dan sikap hati yang hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Refleksi memutuskan keterkaitan hati terhadap selain Allah tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa pengamalan, antara lain yang pertama uzlah. Uzlah yaitu mengasingkan diri dari pergaulan untuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakur dan bermunajah dengan Allah. Umar radhiyallahu an berkata, "Ambillah bagian dari uzlah." Langkah uzlah ini perlu diambil terutama apabila lingkungan tidak kondusif terhadap tumbuhnya keimanan. Ibarat tumbuhan yang baru berkecambah di persemaian, ia tidak boleh terlalu terkena panas. Ia harus dilindungi dari lingkungan yang tidak kondusif sampai akhirnya kuat dan kokoh untuk ditanam di alam bebas. Begitu juga keimanan seseorang, apabila ia telah kokoh, tidak mudah terganggu oleh berbagai godaan, maka hendaknya kembali ke tengah pergaulan masyarakat agar dapat beramar ma'ruf nahi munkar. Ibrahim beruzlah ke lembah Bakkah untuk menghindari kemusyrikan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat tempat hidupnya. Dan kemudian di lembah Bakkah itulah dia dan keturunannya menyemaikan pohon tauhid yang kuat dan kokoh. Selain beruzlah, tabatul juga bisa diwujudkan dengan mengamalkan zuhud, yaitu tidak adanya sikap keterkaitan cinta di hati terhadap harta duniawi. Berkenaan dengan zuhud ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Juhudlah kamu di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan juhud pulalah kamu terhadap harta kepunyaan orang, niscaya orang-orang akan menyukaimu." Hadis riwayat At-Tabrani. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Keluarkanlah cinta kepada harta dunia dari hatimu. Setelah itu, letakkanlah harta duniamu di mana saja. Meskipun kamu pegang atau kamu letakkan di sakumu, ia tidak akan merisaukan imanmu." Kecintaan kepada harta dunia merupakan perangkat manusia yang sulit dihilangkan. Bila sifat ini tidak dikendalikan, maka yang lahir adalah sifat rakus harta dunia. Bila sifat ini tumbuh dalam hati manusia, maka hati, pikiran, dan langkah hidupnya untuk menumpu kemewahan. Harta dunia yang sesungguhnya sebagai alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadi tujuan. Sikap inilah yang akan menghijabi atau menghalangi
teraktualisasinya nilai tauhid pada diri setiap muslim. Maka sikap cinta duniawi secara berlebihan inilah yang harus dihindari. Selanjutnya pengamalan tabattul ilallah, yaitu dengan i'tikaf, yaitu meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dengan berdiam di masjid dalam beberapa waktu dengan memperbanyak zikir, munajah dan tafakur serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk beriktikaf. Dengan melakukan iktikaf ini, manfaat yang bisa diambil antara lain kita dapat mengambil jarak terhadap rutinitas pergaulan sehingga dapat mengevaluasi apakah perjalanan hidup kita benar-benar masih di jalan Allah atau justru sebaliknya kita sudah menjauh dari jalan Allah dan tujuan hidup yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Seseorang yang terbelit oleh rutinitas tidak akan dapat mengevaluasi dirinya. Di samping itu, dengan i'tikaf kita mempersegar ulang hubungan ruhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar nantinya dapat memberi makna terhadap aktivitas serta tugas kekhalifahan kita. Sedangkan refleksi mengaitkan hati dengan Allah semata, maka hendaknya seseorang mengisi tabattul dengan berbagai ibadah. Apalagi bagi seseorang yang memiliki cita-cita menegakkan Quran dalam kehidupannya, maka untuk menegakkan misi suci tersebut mutlak dibutuhkan hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya dilakukan lewat berbagai ibadah wajib, tetapi harus ada mujahadah khusus, yaitu mengisi tabattul dengan berbagai amalan sunnah. Sebab agar seseorang rohaniyahnya berdaya dalam menggoreskan misi Quran, ia harus memiliki kontrol ruhani yang memadai. Hanya di antara berbagai amalan sunnah yang dapat dijadikan sebagai media untuk bertabattul, di antaranya yang pertama adalah sholat nawafil atau tambahan. Sholat nawafil ini antara lain terdiri dari sholat sunat, yaitu sholat yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau terus menerus melaksanakannya, seperti sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian Rasulullah juga mengerjakan sholat di waktu duha, yaitu sholat duha. Sholat mustahab, yaitu keutamaannya disebutkan dalam hadis, tetapi beliau tidak melaksanakan secara terus-menerus, seperti sholat masuk atau keluar rumah. Melalui sholat nawafil ini kita dapat menambah intensitas hubungan dan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita dapat memilih beberapa alternatif untuk kemudian kita jalankan secara istiqomah. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sangat efektif untuk mengendalikan nafsu dalam diri kita agar tetap taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah ini banyak ragamnya. Antara lain, ada yang bersifat tahunan yang dilakukan pada 6 hari bulan Syawal. Puasa Arafah, puasa Asyura 10 Zulhijjah. Ada yang dilakukan dalam periode bulanan, yaitu 3 hari setiap bulan, yaitu 1 hari pada awal bulan, 1 hari pada pertengahan bulan, dan 1 hari pada akhir bulan. Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, masing-masing dengan penanggalan Qamariyah. Sedangkan yang dilakukan dalam periode mingguan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Berbagai macam amalan tersebut dapat dipilih
mana yang paling tepat untuk terapi bagi dirinya. Ibnu Mas'ud misalnya tidak banyak puasa, alasannya jika aku puasa maka badanku menjadi lemah dan tidak kuat mendirikan sholat. Sementara aku lebih memilih sholat daripada puasa. Yang terpenting adalah ada tekad bagi kita untuk istiqomah dengan amalan kita itu. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah mencintai hambanya yang beramal dengan istiqomah meski amal itu kecil. Untuk selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan faedah daripada tabattul. Yang pertama, mempertajam zikir, tafakur dan ibadah dengan Allah. Tabattul berfaedah untuk mempertajam tafakur, zikir dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan tabattul, tafakur tentang kebesaran Allah dan kehinaan diri di depan Sang Khalik dan dilakukan secara mendalam. Tanpa tabattul, seseorang akan mudah terjebak dalam rutinitas teknis yang membuatnya berpikir dangkal, tidak mendalam. Demikian pula dengan berzikir dan munajat pada waktu-waktu tertentu perlu secara khusus ditingkatkan bobot kualitasnya dengan cara beruzlah, yaitu membuat jarak dengan kesibukan rutinitas kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar potensi ruhiyah dapat ditingkatkan dan bobot iman dapat ditumbuhkan. Dengan demikian, maka nilai tauhid yang bermakna hanya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menolak segala macam penuhanan-penuhanan dalam bentuk apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dapat diperkokoh dan diaktualisasikan dalam mewarnai lapangan kehidupan yang lebih luas. Faedah tabattul selanjutnya adalah melepas diri dari maksiat dengan sesama. Tabattul juga berfaedah membuat jarak dengan makhluk sehingga kita dapat terhindar dari kebiasaan maksiat. Pergaulan sesama di samping ada manfaatnya juga ada mudaratnya, seperti perbuatan menggunjing, riya, tamak dan lainnya adalah sebagian dari mudaratnya pergaulan. Perbuatan-perbuatan tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi ada kalanya perbuatan buruk itu menjadi kebiasaan sehingga orang tidak lagi merasa berdosa. Dengan tabattul kita untuk sementara menjauh dari pergaulan dan menghentikan segala perbuatan dosa akibat bergaul atau interaksi dengan sesama. Kita kembalikan stamina kesucian rohani kita dan kita putus kebiasaan buruk dengan bertafakur serta berzikir. Faedah tabattul yang lainnya adalah melepaskan diri dari kejahatan manusia dan permusuhan, terutama pada saat masyarakat muslim terprosok pada permusuhan sesama. Sangat mudah sekali kita terjebak pada pembelaan pada satu pihak tertentu, sementara pihak yang lain juga saudara kita. Pada awal-awal misi Rasul, di masa kekuasaan umat Islam masih sedikit perintah tabattul, berarti menghindari konflik langsung dengan musuh dan lebih menekankan pada pembinaan rohaniah. Dengan demikian, maka tabattul dapat menjaga dan memelihara bibit iman untuk terus tumbuh dan memelihara dari berbagai bahaya yang merusak eksistensi iman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabattul tidak selayaknya membuat orang lupa terhadap tugas membangun Islam kafah dalam diri dan kehidupan sosialnya. Justru tabattul merupakan proses dan tahapan untuk mencapai Islam kafah. Karena itu, jangan sampai ada kemandekan proses
yang membuat seseorang tenggelam terus-menerus dalam tabatul dan mengabaikan kewajiban lainnya. Seseorang yang terjebak seperti ini maka bukan tambah baik tetapi tambah buruk kondisi iman dan Islamnya. Bukankah setelah perintah tabatul dalam surah Al-Muzammil, Rasul diperintahkan untuk berdakwah? Beberapa keburukan akibat proses tabatul yang tidak berkelanjutan itu, yaitu diantaranya yang pertama, memutus proses belajar dan mengajar. Seseorang yang terjebak kepada tabatul secara terus-menerus dapat memutus proses belajar dan mengajarnya. Akan lebih berbahaya lagi bila ia sebenarnya belum cukup memiliki ilmu yang terkait dengan kewajibannya, baik terhadap Tuhannya maupun kepada sanak keluarganya maupun terhadap sesama manusia. Besar kemungkinan ia akan terjebak pada kebodohan dan mengabaikan berbagai kewajibannya tanpa ada yang mengingatkannya. Bagi mereka yang masih taraf belajar adalah lebih baik belajar daripada menyendiri tetapi dalam kebodohan. Bagi yang berilmu mungkin akan lebih hati-hati dalam bertabatul. Namun bila ia terjebak dengan kesendiriannya, ia tidak dapat mengajarkan ilmunya pada orang lain. Yang kedua, tidak dapat memberi manfaat dan mengambil manfaat dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita dapat tolong menolong dengan sesama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tentu saja perintah ini hanya dapat dilakukan bila kita hidup dan berbagi dalam masyarakat. Maka seseorang yang hanya mementingkan tabatul saja, maka ia kehilangan kesempatan untuk memenuhi perintah Allah ini. Yang ketiga, tidak bisa saling menjinakkan hati dengan sesama, apalagi amalan dengan sesama yang bersifat batiniah yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang tabatul semata, yaitu saling menyayangi saudara seiman. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan masalah kecintaan kepada saudara seiman ini sebagai wujud kesempurnaan iman. Jadi dalam pergaulan memang ada mudaratnya, tetapi juga banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan iman bagi mereka yang menyadari. Ini memang sangat tergantung kualitas keimanan seseorang dalam merespon apa yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, tidak bisa saling mendapatkan pahala dengan sesama. Seseorang yang terjebak dalam tabatul semata secara terus-menerus besar kemungkinan akan kehilangan kesempatan memperoleh pahala dengan berbuat baik pada sesama. Karena itu, tidak harus memahami dalam memanage aktivitas hidup kita ini, kapan saatnya kita menyendiri dan kapan saatnya bergaul di masyarakat. Dengan begitu kita dapat memperoleh kebaikan pada keduanya secara optimal. Yang kelima, tidak dapat melaksanakan dakwah dan jihad. Wujud kesempurnaan iman antara lain dalam bentuk kepedulian seorang muslim kepada dakwah dan jihad. Bahkan sebaik-baik umat adalah mereka yang dapat beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka sangat disayangkan bila seseorang dalam bertabatul tidak melahirkan pemberdayaan keimanan untuk terpanggil ke medan dakwah dan jihad. Kemudian yang keenam adalah terabaikannya kewajiban sebagai khalifatullah. Ada dua peran bagi manusia di dunia ini yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai Abdullah dan sebagai khalifatullah. Kedua peran ini harus dijalankan secara utuh.
tidak boleh salah satunya diabaikan. Peran sebagai Abdullah memungkinkan dikerjakan dengan hidup sendiri, tetapi peran sebagai Khalifatullah tidak mungkin dijalani dengan menyendiri. Karena itu Rasulullah SAW melarang tabatul yang mengarah kepada kehidupan seperti rahib, tidak menikah, dan memutus dari kehidupan manusia dan jamaah. Inilah berbagai bahaya yang diakibatkan oleh tabatul yang tidak berkelanjutan. Pemahaman dan pengamalan yang tidak utuh terhadap tabatul seolah melihat bahwa hubungan bermasyarakat, tolong-menolong, belajar mengajar, berdakwah itu hanya akan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal-amal itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seyogianya bila semua perintah Allah itu diletakkan secara adil dan benar. Tabatul semestinya justru membuat seseorang memiliki kekuatan untuk memberi makna dalam kehidupan sosialnya, bukan malah membuatnya lupa dengan kewajibannya. Jadi perintah tabatul bukan untuk dikotomikan dengan tugas kekhalifahan, tetapi justru paling menunjang. Beberapa ulama ada yang memandang bahwa tabatul lebih utama daripada bergaul dengan sesama. Mereka memandang bahwa bergaul dapat melupakan Allah dan mengakibatkan maksiat pada sesama. Sementara itu, mereka yang lebih mengutamakan bergaul dengan sesama memandang bahwa tabatul dapat melupakan orang pada belajar, mengajar, dan berdakwah. Apalagi bila yang melakukan tabatul orang yang lemah ilmunya. Bisa jadi ibadahnya tidak sesuai dengan syariat. Maunya ibadah tapi justru tersesat. Dengan memandang tabatul dalam konteks konsep urut-urutan turunnya wahyu, insya Allah kita dapat meletakkan tabatul dalam keutuhan proses berislam secara kafah. Perintah tabatul tidaklah berdiri sendiri, tetapi didahului dengan perintah berikra yang melahirkan kesadaran bertauhid. Kemudian perintah beral-qalam yang menumbuhkan cita-cita berquran. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk beral-muzammil yang salah satunya adalah bertabatul sebagai bekal ruhani untuk menyambut perintah berdakwah atau beral-mudatsir. Hanya dengan keutuhan proses itulah kita dapat meletakkan kerangka dasar membangun Islam kafah, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Jelaslah bahwa tabatul tidak perlu membuat orang mengabaikan tugas kekhalifahannya. Justru keberadaan tabatul sebagai penyeimbang. Ibarat orang yang bernapas, ada saatnya menarik napas dan ada saatnya menghembuskan nafasnya. Dengan tabatul seseorang dapat berkesempatan mengevaluasi perjalanan hidupnya seraya mempersegar ruhaninya agar saat kembali ke masyarakat dapat memberi makna dan kehidupan dirinya dan dapat berdakwah untuk masyarakatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.